Saya minggir, saya liatin, kok jam 1 malam masih banyak anak kecil yang main, yang lari ke sana, lari ke sini. Tukang jualan juga banyak. Pakaiannya juga keren-keren. Maksudnya saya nggak curiga apapun. Saya waktu itu nyalain rokok sambil ngeliatin. Kan ada komedi putar yang begitu-begitulah, permainan anak-anak yang jualan begitu. Saya nggak ngeh saya berapa lama di situ. Yang saya tahu saya ngerokok habis 2 batang. Jadi saya mau ke situ tuh seolah-olah saya tetap aja ada yang ngikutin. Itu loh. Saya ngambil anduk. Sampai saya bangunin istri saya lagi. Bu, jangan tidur dulu dong, temenin dulu. Gitu. Jadi saya tuh jadi kayak bener-bener penakut, Mang. Ini kalau saya tebak ya, lahirnya Selasa Kliwon, betul nggak? Iya, benar. Nah, memang gitu umumnya mungkin ya, yang saya tahu ini. Biasanya disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Seorang sopir taksi online nyaris hilang ketika berada di dalam pasar malam yang ternyata adalah pasar malam goib yang berada di komplek pemakaman. Awalnya tak ada yang ganjil ketika berada di keramaian pasar itu. Namun selepas dari kejadian itu, gangguan sosok penghuni pasar malam goib terus berlanjut. Kemanapun dia pergi selalu diikuti. Akhirnya ritual pembersihan harus dilakukan untuk menghalau sosok goib yang terus mengikuti Mas Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Senang sekali kita berjumpa malam hari ini. Dan malam ini pasti sudah menunggu-nunggu kisah apa yang akan kita tonton. Inilah Mas Ino. Nah, sekarang terang ya. Yes. Tadi kenapa gelap ya? Mati lampu kali. Mas Ino, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ngai. Ngai juga sehat kan? Alhamdulillah. Mas Ino sudah lama jadi subscriber MM? Agak lama. Agak lama ya? Karena dari dulu Ogi sering ngajak saya, sering ngasih lihat saya gitu. Ogi itu siapa ya? Yang pakai Maxim tuh. Oh, Driver Maxim pernah itu. kesini dia ya? Mas Ino, Ya, aktivitas apa? sekarang ini kebenaran saya Grab car. Grab car. Kadang ya ngisi event juga di wedding singer, wedding di kafe-kafe gitu. Oh, sebagai? Vokalis Om. Waduh, luar biasa nih. Dulunya enggak lah. Mau coba nyanyi? Nggak usah? Nanti enggak takut. Oke, nanti aja belakangan. Siap nyanyinya. Om. Baik. Hari ini akan berkisah kepada kita tentang menemukan atau masuk ke pasar goib ya? Betul ya? Betul. Mengai. Ketika jemput penumpang. Betul. Heeh. Wah, gimana perasaan waktu itu? Enggak karuan, Mengai. Jadi Takut? lebih ke shock. Berapa lama itu masuk ke situ kira-kira? Saya sendiri waktu itu tidak tahu saya berapa lama di situ. Taunya saya hanya sebentar. Saya itu kebetulan disadarkan oleh teman saya waktu itu. Kalau teman saya mungkin telat sedikit, ya saya nggak tahu. Saya udah sampai di kembali mana lagi gitu. Betul. Oke, Gitu. tahan dulu kisahnya dan kita harus kasihkan dulu kenang-kenangan dari Malam Mencekam. Boleh. Ini dia, Siap. coba dilihat. Oke. Apa kira-kira? Sebuah kaos Malam Mencekam. coba dilihat dulu ya. Ini Iya, suka nggak nih? banget Mang. Boleh titipin lagi. Punten. Nanti ada hadiah yang lainnya juga. Boleh. Makasih banyak Mang. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita dengarkan kisah dari Mas Ino tahun 2022. Betul. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Ino. Jadi gini Mang, saya nge-Grab itu biasa jalan malam. Nah, saya jalan malam itu satu karena kebetulan banyak langganan. Mang banyak langganan offline lah. Jadi kebanyakan teman-teman saya tuh telepon, tidak pakai orderan aplikasi.
Hari itu setahu saya hari Kamis. Hari Kamis, tapi saya nggak ngerti masalah Kamis Kliwon kah atau apa, saya nggak tahu. Intinya Kamis malam Jumat. Dari mulai maghrib, isya sampai jam 12 itu saya narik biasa, nunggu orderan segala macam. Nah pas jam 12 malam saya ditelepon sama offline-an saya, minta dijemput. Namanya Cindy waktu itu. Dia minta dijemput di salah satu tempat hiburan malam di kota Cirebon. Dia Karaoke gitu? Karaoke, ya. Dia minta dijemput dan diantar pulang ke daerah lewat Kaliwadas waktu itu. Jadi dari tempat saya jemput ke tempat Mbak Cindy ini kurang lebih 30 menitan lah Mang Ei. Saya jemput, saya antar. Itu tidak ada kejadian apapun ya, di mobil ya kita biasalah dengerin musik, ngobrol kesana kesini gitu. Sampai akhirnya sampailah di rumah beliau. Mbak Cindy sudah turun. Nah saya waktu itu ingat saya punya teman di daerah situ Mang Ei. Teman main, teman kuliah, teman ngeband juga dulu. Karena sudah agak lama saya nggak sowan, nggak main ke dia. Itu saya sekitar setengah satuan lah nyampe daerah situ. Namanya Ogi waktu itu. Saya telepon dia dan ternyata memang dia belum tidur Mang Ei. Akhirnya saya bilang saya ada deket rumah kamu nih gitu. Saya udah mau ke situ boleh nggak gitu kan. Dia sekedar ngopi ngerokok, udah lama nggak ketemu. Dia bilang siap ya kesini aja bro gitu kan. Nah saya jalan tuh ke arah si Ogi nih. Biasanya kalau saya narik malam, mau itu ada tempat hiburan atau keramaian atau hajatan, itu saya nggak pernah mau berhenti Bang. Saya jalan aja. Tapi malam itu kok tiba-tiba saya pengen berhenti Bang. Kelihatannya tuh menarik aja gitu loh. Menarik jam 1 malam, hampir jam 1 malam masih begitu rame di daerah Kaliwadas itu. Nggak terlalu jauh. Posisinya di pinggir jalan raya? Pinggir jalan raya. Berarti masih banyak mobil ya? Nah, karena malam sepi man. Akhirnya tanpa saya sadar saya minggir Mang. Saya minggir, saya liatin kok jam 1 malam masih banyak anak kecil yang main, yang lari ke sana, lari ke sini. Tukang jualan juga banyak. Pakaiannya juga keren-keren. Maksudnya saya nggak curiga apapun. Saya waktu itu nyalain rokok sambil ngeliatin. Kan ada komedi putar yang begitu-begitu lah, permainan anak-anak yang jualan begitu. Saya nggak ngeh saya berapa lama di situ. Yang saya tahu saya ngerokok habis 2 batang. Keinginan saya untuk turun tuh sebenarnya besar Bang. Saya pengen beli jagung bakar gitu tadinya. Atau kacang enak nih kayaknya nih. Biar gak ngantuk gitu. Tahu-tahu teman saya telepon. Yang saya mau datengin. Dia nanya, si Ogi itu, nyampe mana? Sunda mah gitu ya. Nyampe mana? Gini lapisan tuh nyampe-nyampe. Ente di mana? Saya bilang waktu itu, iya orang kesedeket. Udah deket gitu kan, tinggal sabar menit deui. Nya geus satu buru keur naon? Ieu keur ningali heula euy pasar malam. Nah, setelah Ino bilang begitu malah si Ogi ini kasarnya kayak marah. Marahnya nadanya agak dikerasin sama dia. Geus buru ka dieu. Ayeuna. Kela sakedeung euy urang hayang meuli kacang cuman ayeuna sekarang gitu. Enggak pakai turun. Lamun ente teu mangkat ayeuna urang muka dinya. Nah, singkat cerita saya nyalain mobil. Saya jalan lagi. Saya jalan sampai ke rumah dia. Akhirnya ketemu dia, ketemu adiknya. Ya biasa ngobrol biasa aja. Nggak ngomong apapun. Ngopi, ngerokok, ya ngebahas masalah kerjaan, ngebahas masalah musik, ngebahas apa.
gitu. Akhirnya kapan-kapan bikin kolaborasi segala macam. Ngobrol ngalir ngidul sampai nggak kerasa itu udah hampir 2:30 Mang Ei. 2:30 akhirnya saya pamit mau pulang. Tapi yang bikin saya aneh, teman saya ini kekeh pengen nganterin saya sampai jalan besar. Saya bilang ngapain nganter-nganter saya gitu. Orang saya biasa sendiri juga. Enggak, pokoknya kamu saya antar. Saya nggak mau, tetap saya nggak mau. Karena nanti kamu pulangnya gimana, dia bilang. Adik orang suruh nuturkan di motor, di tukang kata dia. Jadi adiknya suruh ngikutin dari belakang. Akhirnya, nah ketika saya arah pulang, nggak jauh. Pas lewat tempat yang tadi saya lihat pasar malam, itu nggak ada Mang Ei. Kaget Mang, saya Mang Ei. Ternyata itu tempat pemakaman umum Mang. Itu yang saya rasain, saya benar-benar shock Mang. Shock luar biasa gitu loh. Maksudnya shocknya begini. Ketika mobil saya berhenti, itu saya perasaan saya itu saya masuk ke lapangan Mang Ei. Tapi ketika saya lewat di tempat yang tadi, itu ada pembatas Mang Ei. Pembatas bata lah, setengah mobil saya. Jadi untuk mobil saya naik ke atas nggak mungkin. Paling saya di pinggir jalan. Tapi perasaan waktu itu saya naik ke atas Mang. Saya di lapangan. Teman saya bilang si Ogi ini, mana di dia tadi? Kamu tadi di sini kan? Saya diem. Saya nggak bisa jawab Mang. Saking shocknya, saking kagetnya saya gitu loh. Tah, orang nganterkan mana teh iya. Jadi saya mau nganterin kamu itu, ini yang mau saya liatin. Gitu. Karena teman saya itu ya mungkin sedikit bisa Mang. Jadi Ogi ini udah tahu. Ogi ini udah tahu. Menurut dia itu udah beberapa kali orang hilang di situ. Yang ada hanya motornya. Gitu Mang. Yang ada hanya sepedanya, tapi orangnya udah nggak ada. Biasanya saya ini orangnya apa ya, masa bodoh gitu Mang Ei. Jadi lah ngapain juga ngeliatin pasar malam gitu kan. Mendingan mau dangdut, lihat dangdut masih bisa ini mungkin kan. Cuman biasanya saya los-los aja Mang. Nggak ada pemikiran pengen berhenti. Tapi nggak tahu malam itu kok saya ini daya tarik ke sana lebih gede gitu. Yang lebih bikin shock lagi ketika saya lewat dan Ogi itu sengaja berhentiin mobil saya di tempat pasar malam tadi. Di depannya. Dan itu benar-benar bikin saya kaget Mang. Karena ya memang kuburan. Tempat pemakaman umum. Gitu. Dan itu posisinya ada di pinggir jalan. Gitu loh. Mungkin saya juga kadang sompral ngomong gitu Mak. Saya jalan malam, saya kan bilang, lah saya emang gak takut sama yang begitu-begitu mah gitu kan. Lebih takut sama begal kan biasanya begitu. Dan mungkin malam itu saya dikasih lihat. Teman saya cuma bilang, untung maneh turun. Lawan maneh turun, maneh mau ketemu orang deui. Jadi untung saya gak turun gitu Mang Ei. Kalau saya turun ya mungkin saya gak akan ketemu teman saya lagi. Itu saya shock banget. Nah ketika di perjalanan itu, teman saya ini ambil air terus kayak gini. Saya disuruh minum sama dia tuh. Karena mungkin ngelihat saya shock Mang Ei. Itu air saya pegang terus. Jadi saya ini kayak ada yang megang. Ya sosoknya ya lumayan serem lah. Jadi ya amit-amit seumur hidup saya gak mau lagi ngelihat yang seperti itu Mang. Seperti apa sosoknya? Yang menyeramkan banget Mang. Muka rusak lah. Muka rusak kayak berdarah gitu. Rambutnya acak-acakan lah gitu. Terus kayak banyak bisul-bisul gitu Mang. Tingginya segimana? Ya tingginya bukan tinggi rata-rata manusia ya. Ya tinggi aja gitu, tinggi gede. 2-3 Logikanya meter kan, gitu. iya logikanya kan mobil saya kecil Mang Ei. Mobil saya itu kecil Ayla. Tapi dia bisa megangin saya di dalam mobil. Padahal dia tinggi besar. Jadi pemikiran saya waktu itu saya seolah-olah tidak di mobil. Seolah-olah saya lagi duduk di tempat lain sama dia. Padahal itu saya di mobil saya sama si Ogi ini. Sampai si Ogi akhirnya marahin saya lagi. Suruh diminum airnya.
Tapi saya tetap nggak mau minum. Saya hanya diem. Diemnya itu ya antara shock, takut, pokoknya campur aduk dah. Itu sambil jalan mobil. Mobil jalan. Tempat yang tadi itu udah lewat, Bang. Akhirnya nyampe lah ke jalan besar di daerah Sumber tadi ya. Jadi nyampe di jalan besar, si Ogi ini berhenti. Dia maksa saya minum. Akhirnya saya dipaksa minum sama dia. Paksa minum. Terus dia ngomong, nyaho telur itu, tahu enggak? Dia bilang, saya dari awal kamu mau kesini itu saya sudah khawatir. Ini anak pasti mencelok dulu, kata si Ogi itu. Sampai akhirnya saya di pinggir jalan itu, si Ogi ini lihat saya masih shock. Akhirnya ya sudah, kamu saya antar sampai rumah. Makanya Ogi tadi rewel ya. Ya, jadi cepet kesini ya. ya. Jadi waktu Ogi telepon saya itu, menurut Ogi itu saya udah setengah jam lebih di tempat itu. Itu tinggal selangkah lagi saya mau turun beli kacang. Kalau saya turun beli kacang, mungkin tinggal mobil saya doang kali. Makanya si Ogi ini marah. Marahnya ya takut saya kebawa gitu. Otomatis kan ketika saya turun, saya beli kacang, saya masuk ke alam mereka gitu loh. Sebenarnya saya pun mungkin sudah masuk, Mang. Tapi saya belum turun dari mobil. Karena yang saya tahu tidak ada pembatas. Yang saya tahu itu lapangan. Kan biasanya kalau ada yang di kota gitu, pasar malam gitu kan kadang ditutup sama seng gitu kan. Itu enggak. Itu blas aja gitu. Waktu nongkrong itu kan ada kendaraan, ada motor, ada mobil. Jarang, Mang. Memang udah sepi. Karena memang udah jam 12:30 malam. Tapi ada. Mobil yang lewat, motor yang lewat. Ada. Tapi kan mungkin mereka tidak melihat seperti apa yang saya lihat, Mang. Ya kan? Ya logikanya kalau memang misalkan dia lihat, ya mungkin juga masa bodoh atau gimana. Atau motor lewat, masa bodoh. Tapi mungkin kebanyakan saya nggak berpikirnya gini, kok nggak ada motor? Maksudnya nggak ada motor, nggak ada mobil yang berhenti. Cuman memang banyak orang, tapi tidak ada motor yang parkir apa gitu loh. Kan logikanya harusnya kalau memang pasar malam itu kan ada tukang parkir, motor rame di parkir kan gitu. Tapi kan karena nalar saya nggak tahu, Mang. Saya nggak berpikir sampai ke situ, Mang. Makanya saya parkir gitu ngerokok. Yang saya ingat saya rokok habis 2 batang waktu itu. Makanya saya bersyukurnya teman saya itu ngebel. Dan dia memang bener keras ngomong. Ngomong sampai 2 kali ke saya keras. Karena mungkin dia sudah ngerasa. Nih anak sebentar lagi turun nih. Karena jujur saya orangnya gak percayaan, Mang. Gak percayaan kalau belum ngeliat sendiri gitu maksudnya. Nah ketika setelah saya diantar itu kejadian itu, dia cerita. Jadi di tempat itu bukan orang-orang situ yang hilang. Kebanyakan orang yang lewat, Mang. Kayak saya, orang yang lewat gitu. Orang yang lewat berkali-kali ada pernah motor itu sampai pagi itu motor tuh nggak ada yang ambil. Tapi orangnya nggak tahu kemana. Sampai si motor itu akhirnya diamankan di desa menurut Ogi. Sepeda pernah gitu. Jadi menurut masyarakat sekitar itu kalau kata si Ogi ini memang tempat itu selalu ada yang hilang, Mang. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lewat ke Pleret ke arah Kaliwadas itu nggak jauh dari pas masuk itu ada kuburan di sebelah kiri, pinggir jalan persis. Luas kuburannya? Kuburannya lumayan luas, Bang. Jadi kalau kata si Ogi, kalau lewat situ bunyiin klakson lah, punten-punten lah kalau kata orang Sunda mah gitu, punten-punten giring ngalangkung lah gitu. Jadi
antara percaya dan tidak percaya, akhirnya lebih besar percaya Mang sekarang nih. Jadi saya nggak berani lagi ngomong sompral Mang gitu. Karena beberapa kali saya jalan itu ya seperti itu, memang benar ada. Nah, pernah minggu-minggu yang lalu lah saya dapat lagi Mang Ei, ke daerah situ lagi. Sebenarnya antara mau diambil orderan atau tidak diambil orderan itu lebih besar tidak diambil orderan. Tapi karena lagi sepi Mang, Grab lagi sepi, saya belum dapat duit, ya sudahlah saya ambil. Bismillah maksudnya gitu. Sebelum berangkat saya telepon dulu ke teman saya si Ogi itu. Gi, orang menang orderan ke arah dinya deui euy gitu. Saya dapat orderan ke arah situ lagi gitu maksudnya. Ya geus ka dieu wae teu naon cenah. Babacaan wae gitu. Punten-punten naon gitu. Akhirnya saya jalan lah. Saya jalan lewat situ lagi. Pas di lewat tempat yang kejadian waktu itu, saya udah nggak berani lihat kanan kiri Mang. Yang saya lihat, saya hanya nunduk sambil baca doa. Tapi seolah-olah ada yang narik saya biar saya berhenti. Kayak suruh turun ya. Kayak waktu Biar itu saya lagi. kayak waktu itu lagi. Cuman penampakan pasar malamnya itu nggak ada. Nah, justru lebih kuat daya tariknya itu lebih kuat gitu. Nah, si penumpang saya ini belum turun Mang. Tapi saya lihat di spion atas tuh bukan penumpang saya gitu. Sepenglihatan saya ini orang yang dulu megang saya, yang ngelarang saya minum waktu itu. Saya sampai baca apapun yang saya bisa lah, ayat kursi atau segala macam. Saya minta tolong, saya akhirnya nelpon lagi tuh ke si Ogi minta tolong. Itu berapa lama durasinya seperti itu di spion? Nggak lama Mang. Jadi berubah seperti makhluk yang tadi ya? Ya, jadi si penumpang saya itu rubah, bukan penumpang saya, gitu loh. Sampai akhirnya saya nelfon Ogi, si Ogi akhirnya bantu doa, bantu dari nggak tahu lah gimana caranya. Setelah lewat agak jauh dari tempat pemakaman itu, saya lihat ke belakang lagi, ya penumpang saya itu, penumpang saya yang belum turun. Iya, yang asli penumpang saya itu. Sampai orangnya nanya ke saya, Mas kenapa? Kok dari tadi nunduk terus gitu. Saya nggak bisa jawab Bang. Nah, jadi singkat cerita, sampailah saya di tempat penumpang saya turun tuh Bang. Penumpang turun, akhirnya saya jalannya itu tidak balik lagi ke yang tadi. Tapi saya ambil ke kanan, tembusnya nanti itu ke Plumbon. Tapi sepanjang jalan itu kok mobil saya tiba-tiba kayak bau apa ya, bau anyir atau bau bangkai begitulah. Padahal parfum udah saya semprot lagi gitu kan. Tapi tetap bau itu nggak hilang-hilang. Sampai saya ngebatin apakah penumpang saya tadi itu nginjek sesuatu lah gitu. Tapi harusnya kalau nginjek sesuatu mungkin dari tadi dong baunya kan gitu. Tapi ini enggak. Saking penasarannya, jadi saya itu minggir. Saya turun, saya ambil HP, saya senter tuh. Bahan empat-empatnya saya senter, barangkali ada bangkai apa gitu. Sampai ke bagasi saya cek semua, saya cek semua. Tapi ya tetap nggak ada apa-apa. Ada bangkai tikus gitu ya? Iya awalnya, tapi nggak ada apa-apa tetap. Nah, saya masuk lagi tuh ke mobil, baunya tetap Mang, nggak hilang-hilang, bahkan kayak tambah gitu. Saya nelpon lagi ke Ogi, Gi, ini kok saya jadi di mobil saya ini jadi kayak bau bangkai lagi gitu loh.
ini gimana sebenarnya, saya diikutin terus atau gimana, kan saya bilang begitu. Karena saya takut, jujur aja Mang. Seumur-umur saya baru ngalamin seperti ini gitu kan. Ogi bilang kamu baca lah, sebisa mungkin kamu baca apa kayak gitu. Itu saya bawa mobil itu antara sadar dan tidak sadar Mang. Antara takut, khawatir, was-was lah, begitulah. Pokoknya yang saya takutin tuh lagi ada lagi gitu loh. Jadi saya nggak berani lihat kaca spion Mang. Takutnya saya lihat tahu-tahu ada di belakang gitu. Tapi keinginan untuk ngelihat ke belakang tuh besar banget gitu loh. Daya tariknya tuh, kenapa lu nggak ngelihat ke sini, kenapa lu nggak ngelihat ke sini gitu loh. Dan ketika saya lihat spion, seolah-olah ada yang berkelebat gitu lah, lewat gitu tuh, tapi nggak ngeliatin. Suges lagi nih mungkin, saya bilang kan gitu. Saya sampai nyalain musik, saya gedein musik kayak orang gila, saya nyanyi teriak-teriak gitu kan. Tapi tetap rasa takut tuh sampai akhirnya saya nyampe rumah. Saya masukin mobil ke garasi. Kebetulan garasi saya kan di depan rumah Mang. Jadi saya buat garasi di tanah kosong sawah. Jadi saya buat garasi yang pakai seng begitulah. Oh, terpisah dengan rumah. Oh, depan rumah gitu. Terpisah ya. Terpisah. Jadi saya matiin mesin, itu pun dengan perasaan terburu-buru, takut gitu. Padahal saya biasanya nggak pernah ngerasa takut Mang. Maksudnya biasa aja lah gitu. Tapi ini saya pengen cepet-cepet turun karena saking takutnya Mang. Saya matiin mesin, saya tutup pintu, jebret. Ada yang ketinggalan, HP nggak kebawa. Jadi saya buka lagi mobil nih, saya ambil lagi HP, saya tutup lagi. Giliran saya mau ngecas, casannya di mobil lagi ya. Saya balik lagi ke mobil, ambil cas-casan. Ya bau bangke tadi tuh tiba-tiba berubah lah. Jadi kayak baunya bau kentang gitu, bau melati, macam-macam lah gitu. Karena istri saya bangun pun, istri saya ngelihat saya tuh aneh Mang. Kenapa ya, kok kayak yang beda gitu. Istri saya nanya seperti itu, karena kan yang buka kunci istri saya gitu. Yang serem itu pas saat saya mau mandi. Jadi saya mau mandi itu, handuk itu ditaruhnya kan di pavilion sebelah. Jadi saya mau ke situ tuh seolah-olah saya tetap aja ada yang ngikutin. Itu loh, saya ngambil handuk. Sampai saya bangunin istri saya lagi. Bu, jangan tidur dulu dong, temenin dulu gitu. Jadi saya tuh jadi kayak bener-bener penakut Mang. Istri saya sampai ngapain sih ya sampai kayak gini? Enggak, pokoknya jangan tidur dulu, ibu duduk dulu di situ. Jangan kemana-mana gitu maksudnya. Dan saya mandi pun perasaannya nggak karu-karuan, kayak bukan mandi gitu. Jadi bayangan kayak orang lebat terus ada gitu loh. Halunya saya sampai dibawa ke kamar mandi Mang. Nah, antara disabun ataupun tidak disabun itu saya sampai lupa Mang. Saya udah sabunan apa belum gitu tuh. Nggak fokus, saking nggak nyamannya saya sampai segitunya gitu. Jadi air itu kayak saya mandi itu bukan mandinya nggak kerasa mandi gitu. Karena lebih besar rasa takutnya. Nah, waktu selesai mandi itu bau bangkai itu masih tetap ada. Dan saya nanya ke istri, ibu nyium bau sesuatu nggak sih? Gitu. Nyium apa sih, orang nggak ada apa-apa gitu, nggak bau apa. Kok ayah tetap aja ya bau bangke gitu. Yang bener sih ya, jangan bikin takut, kata istri aku begitu kan. Saya bilang serius, ayah nggak ngebohong gitu kan. Akhirnya ya udah, atau telepon si Ogi cepetan daripada kenapa gitu. Nah, setelah saya ngomong ke istri nyuruh saya telepon Ogi. Saya langsung telepon waktu itu, Gi, tolongin saya Gi, kalau bisa kamu kesini, karena saya udah gak nyaman banget gitu loh, baunya ini gak hilang-hilang. Kalau lu nggak kesini berarti kamu udah nggak peduli sama saya. Saya minta tolong banget Gi, kamu kesini sekarang, karena saya udah nggak nyaman banget gitu. Jam 2-an lah kurang lebih.
Jam 2-an akhirnya Ogi jalan nyampe ke rumah saya itu 2:30. Nah di situ saya lihat tuh Ogi berusaha bersihin badan saya, bersihin segala macam pakai air, bahkan seolah-olah si Ogi ini bicara, interaksi dengan itu gitu loh. Dan ternyata menurut si Ogi ini saya ini disukain sama makhluk itu gitu. Makanya dia tetap ikut, tetap pengen ngajak saya ke sana gitu. Wetonnya mungkin disukain lah sama makhluk-makhluk yang seperti itu gitu loh. Akhirnya dengan caranya Ogi saya dibersihin dan makhluk yang selama ini ngikut ke saya itu udah dibalikin ke tempat asal gitu loh. Itu menurut Ogi. Dan memang setelah Ogi nyampe, setelah Ogi ngelakuin ritual apalah gitu, itu hilang semua Bang. Sampai dengan detik ini gitu loh. Jadi saya nggak pernah lagi ngerasain nyium bau yang gak enak segala macam. Akhirnya alhamdulillah saya udah nggak pernah diikutin lagi gitu. Masih berani lewat situ? Kalau sekarang enggak kayaknya Bang. Ada order nggak akan diambil? Nggak akan diambil. Bukan. Serem Bang. Serem. Takut kejadian lagi ya? Iya, karena walaupun sudah dibuang tetap kan. Traumanya tetap, karena pikir saya setelah kejadian malam itu saya nggak lagi diganggu lagi gitu. Tapi kenyataannya saya lewat ke situ mereka ada lagi yang ngikutin gitu. Pernah ada, saya ini kan kalau nongkrong kan di Jalan Pemuda Bang. Ini agak belok dikit nggak apa-apa ya ke cerita yang tapi hampir sama. Dulu itu saya nongkrong di Pemuda sama anak motor, anak mobil. Jadi kita buat komunitas kecil lah di situ. Nah ceritanya ada sama malam Jumat juga. Ada anak motor dapat orderan. Dapat orderan di Alfamart sebelah Vinotel waktu itu. Orderan. Ojol juga? Ojol juga, tapi dia motor. Itu ngantarnya deket Bang Ei, dari Alfamart masuk ke dalam ke Citra Remaja belakang SMP 4. Dia nyampe situ orangnya nggak ada. Setelah dichat segala macam, tahu-tahu dia ada di belakang. Cewek. Naiklah ke motor dia, ke motor teman saya. Jalan anterin, dikasih 5.000 dia tuh waktu ongkos. Dia balik lagi, saya nanya. Saya itu San namanya. Saya nanya, San, kok cepet? Deket Om je nganternya. Di mana itu belakang SMP 4? Dia bilang begitu. Kosan tah, saya bilang. Bukan. Sebelahnya kosan tuh Om, ada rumah gede gitu. Dia bilang gitu. Sebelah kosan ada rumah gede. Karena saya orang situ, saya apa Bang Ei? Nih San, setahu saya setelah kosan itu nggak ada rumah. Yang ada tuh kali. Selokan, saya bilang gitu. Rumah gede Om. Kekeh Bang Ei dia tuh. Akhirnya, ayo ke sana pembuktian lah. Ayo pembuktian. Jadi pembuktian Bang. Pakai mobil ceritanya 6 orang ke sana. Nyampe sana kejadiannya persisan kayak saya. Shock Bang. Dan memang tidak ada rumah. Memang kali, memang solokan. Kayak gitu. Jadi ya memang kejadian-kejadian yang seperti itu ada Bang. Dan saya ngalamin sendiri. Jadi amit-amit lah. Ini kalau saya tebak ya, lahirnya Selasa Kliwon, betul nggak? Iya, benar. Nah, memang gitu umumnya mungkin ya, yang saya tahu ini. Biasanya disukai oleh makhluk-makhluk seperti itu. Oke, ada pesan untuk Sobat MM atau para ojol-ojol? Khususnya Para untuk sobat-sobat MM, untuk khususnya rekan-rekan ojol yang ngalong lah, maksudnya yang jalan malam gitu. Satu hal, jangan pernah sombong dengan omongan, jangan pernah ngerasa saya berani gitu loh. Karena segala sesuatu itu baik buruknya orang itu dari omongan. Orang sombong, contohnya saya pun awalnya takabur. Karena saya bilang saya nggak takut bangsa sebegituan lah. Yang saya takutin lebih ke begal, ke apa segala macam. Ya.
ternyata lebih serem ngadepin yang begituan, Bang. Karena mereka bisa ngelihat, saya enggak. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada yang ngeliatin gitu. Udah cukup sekali aja. Itu tadi daerah mana itu? Daerah yang Kaliwadas, kalau desanya saya nggak tahu, pokoknya arah Kaliwadas aja, Bang. Kaliwadas itu Plumbon. Sumber. Oh, daerah Maksudnya Sumber, kalau nggak salah masuknya gitu. Oke. Gitu. Kesananya Plumbon ya. Bisa tembus ke Plumbon. Oke, baik. Gitu. Nah, Sobat MM, itu pesan dari Mas Ino ya. Ya. Dan membawa pesan yang baik, diingatkan supaya nggak terjadi kepada yang lain. Ya. Mudah-mudahan cepat selesai urusannya, nggak diganggu lagi. Ya, amin. Dan nggak akan ada gangguan lagi ya, Mas Ino. Amin. Akhirnya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.